Halo sahabat, kembali kita berjumpa dalam Sapaan Sahabat pada kali ini. Saudara-saudara, sahabat sekalian, bagaimanakah Anda mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Pertanyaan ini menjadi sesuatu yang menggelitik, karena seringkali kita bisa mengatakan bahwa saya sulit mengasihi si A, saya sulit mengasihi si B yang terlihat, tapi saya bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kita bisa melihat bahwa cinta atau kasih itu lebih besar dan tidak dibatasi oleh ruang, tidak lagi dibatasi oleh keberadaan fisik. Sehingga kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, dan kita juga bisa merasakan kasih dari Tuhan yang tidak terlihat. Ada yang bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena kasih merupakan suatu tindakan aksi. Bukan suatu perkataan, bukan cuma hanya sekedar sebuah perasaan. Nah, sahabat sekalian, kalau kita mengingat teman-teman kita, kalau kita mengingat saudara-saudara kita, kalau kita mengingat orang-orang yang kita kasihi, yang tidak sedang berada bersama-sama dengan kita, apakah kemudian kita bisa bilang kita tidak mengasihi mereka atau kita mengasihi mereka? Di zaman pandemi ini, banyak orang yang mengatakan kehilangan momen untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Ya, termasuk saya juga merasakan hal itu, dan juga termasuk merasa kehilangan untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara misalnya. Tapi saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata kasih jauh lebih besar daripada sekedar keberadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, Tuhan juga memberikan kasih-Nya kepada kita yang melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui keberadaan fisik. Kita bisa merasa dikasih oleh Tuhan tanpa Dia harus hadir dalam bentuk rupa sesuatu atau seseorang. Kita bisa menyadari bahwa itulah kasih yang kita rasakan, walaupun Dia tidak hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mengatakan saya mau membangun diri saya untuk mengasihi orang-orang lain, mengisi diri saya dengan penuh kasih, maka kita bisa menggunakan waktu kita tanpa kehadiran orang-orang lain sekeliling kita untuk merenungkan keberadaan mereka, untuk memikirkan mereka, untuk mendoakan mereka. Atau kadang hanya untuk berdiam dan mengingat akan memori, akan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui bersama-sama, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sukacita, yang bisa membuat kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita dikasihi, kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Dan itu yang memampukan kita untuk juga bisa mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal. Kita bisa mendoakan mereka yang sedang tertimpa masalah, tertimpa musibah. Kita bisa mengkonek diri kita, jiwa kita dengan orang-orang lain yang tidak kita kenal. Dan itu merupakan bagian dari persembahan kasih Allah kepada kita, yang sudah mau mati bagi kita di kayu salib. Suatu persembahan yang luar biasa yang membuat kita bisa juga melangkah, melampaui ruang dan waktu, di luar dari kata-kata, di luar dari tindakan-tindakan, dan begitu banyak hal yang lain yang menurut kita seringkali membatasi cara kita mengasihi orang lain. Jika kita punya saudara di tempat lain, kita punya keluarga di tempat lain, yang tidak bisa kita berhubungan setiap hari, tidak bisa kelihatan mukanya, tidak bisa bersentuhan, begitu ya. Apakah kita tidak bisa mengasihi mereka? Pasti bisa. Itulah hal yang luar biasa tentang kasih. Nah, sahabat sekalian, marilah kita menjangkau lebih banyak orang lagi dengan kasih yang Tuhan berikan. Karena kasih Tuhan itu tidak ada batasannya, saudara. Hari demi hari kita bisa mengisi hidup kita dengan begitu banyak hal. Berapa banyak di antara kita yang memberikan komitmen kita
untuk belajar mengasihi lebih lagi setiap hari kepada siapapun yang Tuhan perkenankan. Bisa orang-orang yang hadir di pikiran kita, di wajah kita. Bisa orang-orang yang hadir di dalam doa kita, yang hadir di dalam tulisan-tulisan kita, yang hadir di HP kita, atau yang dihadirkan oleh berita, oleh media, oleh orang-orang lain. Tuhan ingin kita mengasihi karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu. Itu yang memampukan kita. Dan saya yakin kita dimampukan dan kita mampu karena Kristus. Mari kita mengasihi. Mari kita memberikan satu ruang yang besar untuk kasih di dalam jiwa kita. Hari lepas hari, ingatlah akan kasih yang luar biasa itu. Tuhan memberkati kita sekalian.